Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yang berbahagia kepada teman-teman semua, dan siapapun yang melihat video ini, semoga apa yang kami sampaikan nanti bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kami di sini akan menyampaikan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah ayat 109 yang menjelaskan tentang bahwa segalanya di dunia ini pada hakikatnya ada milik Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Di sini kami nyemangatkan sebagai tugas akhir semester mata kuliah tafsir amali. Baik, tanpa berpanjang lebar dalam mukadimah, langsung saja kami sampaikan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Selanjutnya makna ala pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi lan iku tetep keduwene Gusti Allah. Ma utai barang-barang. Utawa ma utai apa wae. Bisa mawati kang tetep ing dalem pira-pira langit. Mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Wamalan barang-barang. Wamalan opo wae fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Wa ilallahi lan maring Gusti Allah turja'u den balekaken. Turja'u bakale den balekaken. Apa al umuru pira-pira perkara. Kurang lebihnya pembacaan ala pesantren versi dari tempat saya mondok dulu seperti itu. Jika model pembacaannya berbeda dengan apa yang para pemirsa pelajari, ya itu wajar. Baik, saya lanjutkan untuk membacakan tafsir amalinya. Walillahi ma fis samawati wal ardi. Yang pertama adalah kita memperbanyak ingat bahwa semua yang ada dan yang ada di langit dan di bumi hanya milik Allah. Banyaknya ingat, diusahakan setiap detik. Dan mulai sekarang, jika bisa mengamalkan, akan diberi Allah ketenangan hidup. Jadi kalau bisa, setiap detik, setiap nafas, kalau setiap detik ya, nanti kita hubungkan dengan jam. Ya paling mudah itu ingat setiap tarikan dan hembusan nafas. Contohnya, ambil nafas, keluarkan Allah, Allah, Allah. Setiap latihan, setiap tarikan nafas. Dari pengalaman yang saya terapkan, ada beberapa manfaatnya. Di antara yang pertama, seperti yang di tafsir amal ini, akan mendapat ketenangan hidup. Terus yang kedua, nanti mudah mendapat firasat ide atau mudah mendapat
ilham. Ya, seperti kita itu diarahkan oleh Allah. Ya. Kalau ada sesuatu yang perlu diingatkan, ya kita akan mendapat sebuah peringatan. Entah itu secara pemahaman, atau nanti tiba-tiba ada peristiwa yang itu mengingatkan kita, atau itu peristiwa yang memberi petunjuk terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya kelihatannya mudah sih, hanya Allah, tapi ya ini butuh istiqomah, butuh dilakukan setiap saat, ya latihan. Kalau tahap awal latihannya ya kalau ingat ya, kalau lupa ya nantikan lagi, ya kita lakukan lagi. Allah. Kalau saya dulu Allahu Akbar, ya terserah mana penanya. Atau Allah. Ya nggak usah dihitungi. Kalau setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, dalam hati, ya dalam hati aja. Allah. Ya. Mari para pemirsa untuk kita latih. Terserah lafaznya pakai mana saja, bentuk-bentuk macam dzikir Allah, macam-macam sebagaimana yang disampaikan di ayat yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ala ilingo sira bidzikrillahi, hanya dengan ingat kepada Allah tatmainu menjadi tenang apal qulubu pira-pira hati. Jadi dengan dzikir bisa tenang. Siapa saja monggo sing hatinya kemerungsung, lagi iri, dengki, lagi jengkel sama saudara, sama tetangga, atau sama orang lain, ya coba kita tenangkan diri. Banyak manfaatnya kalau tenang. Secara fisik juga kita akan nggak mudah terserang penyakit, umur panjang ya. Baik, saya lanjutkan. Seseorang yang mengamalkan walillahi ma fis samawati wal ardi tidak pernah dengki, hasud, iri, dan lain-lain. Sumber sakit hati itu adalah dengki, iri. Jika semua orang menerapkan ayat ini, maka akan masuk surga dan pasti menjadi pejuang selamanya. Sumber dari hukum adalah iman. Nah, jadi kalau kita menerapkan seperti itu, kita selalu ingat dalam setiap hembusan dan tarikan nafas, kita menyadari, meyakini dan menyadari bahwa segala sesuatu ini, baik di dunia, baik di bumi maupun di langit, di dunia dan akhirat, segalanya pada akhirnya adalah milik Allah. Ya, kita akan mudah masuk surga. Kalau kita mempertanyakan surga kapan, itu di mana, ya yang lebih mudah kita memakai makna pertama. Surga dalam artian bahasa Arabnya jannah, artinya kebun. Suasana kebun yang sejuk, nyaman, aril, semilir, itu kan enak. Artinya kalau kita mau menerapkan seperti ini, kehidupan kita itu ya nyaman, enak, seperti bagaikan di surga. Surga sebelum masuk surga, yaitu ketenangan itu sendiri. Apapun problematika yang dihadapi, kita bisa menghadapi dengan tenang dan baik, karena kita dipetunjuk, diarahkan, diberi pertolongan. Itu ini butuh latihan setiap saat. Ya, saat inilah mulai kita, mari kita berlatih. Jika yakin rezeki itu dari Allah, maka tidak ada iri dan dengki di antara mereka. Kalau ada orang lain, teman, tetangga, beli sepeda motor atau dapat rezeki yang banyak, ya kita ikut senang, bukan malah iri. Karena kita meyakini dan menyadari bahwa segalanya dalam Allah itu semata-mata dititipkan dan pada akhirnya akan diambil kembali.
Yang kedua, kita berusaha syukur, sabar, tabah, dan tawakal, menerima ketentuan ilahi. Dengan cara berlatih meyakini apa yang ada di langit dan di bumi milik Allah, kita berlatih, maka bisa bersyukur, sehingga peristiwa apapun sudah dipasrahkan kepada Allah. Ya, seperti itu. Nah, mari ya, latihan. Ini adalah tatanan hati, melatih batin. Tasfiyatul qulub, membersihkan hati. Wa tazkiyatun nufus, dan membersihkan jiwa. Jadi ini bukan diterapkan pada tataran hukum fikih, hukum sosial. Tidak, ini tatanan batin, noto jeroan. Nah, biar dalam menghadapi hidup stabil, tenang. Nah, kalau ini diterapkan dalam hukum fikih ya keliru, hukum sosial. Nah, kita terapkan sebagaimana hukum sosial, hukum fikih. Ini nama ada pemilihnya atas nama siapa? Pak Ahmad. Ini milik tetangga. Ini ya. Kalau ini diterapkan pada tataran lahiriah, tataran hukum fikih, semuanya milik Allah. Wah, saya juga milik Allah, saya hamba Allah, saya boleh mengambil ton. Tetangga punya pohon mangga, kita ambil aja. Ya keliru. Tetangga punya pohon pisang matang, kita ambil aja, keliru. Dengan berperdan, ini semuanya milik Allah, saya boleh mengambil dong. Ya enggak seperti itu. Tataran dohir ada sendiri. Nah, yang di ayat ini merupakan tatanan batin. Ya, masing-masing ada amal solehnya, ada perilakunya, penataan. Ya, jangan dicampur baur, tapi saling berkolaborasi. Batin ada tatanan sendiri, dohir ada hukumnya sendiri. Kita lanjutkan. Wa ilallahi turja'ul umur. Satu, kepada Allah kita kembalikan segala urusan dengan cara mengamalkan hukum dan aturannya. Yang kedua, kita tidak memutuskan atau menvonis apakah orang itu baik atau buruk. Tetap kita serahkan pada Allah di akhirat dunia hanya alamat saja. Contoh, santri laki-laki melamar santri perempuan, tapi tidak pikir panjang apakah orang tuanya punya mobil atau tidak. Yang diingat, hai para wali, jika anak perempuan mau dilamar, maka lihatlah agamanya. Jika kufu, manfaat menerima lebih besar daripada manfaat menolak. Tidak ada pertimbangan status sosial, cantik atau tidak, umur, dan lain-lain. Ya, memang di hadis itu disampaikan ketika melamar atau mencari pasang hidup, yang menjadi pertimbangan pada umumnya adalah 4. Ya, ada agamanya, ada hartanya, ada benda, ada jabatan, ya, ada kecantikannya, atau kalau laki-laki ya ketampanannya. Itu pada umumnya seperti itu. Akan tetapi kalau melihat ayat ini, wa ilahi turja'ul umur, semua dikembalikan kepada Allah, artinya ya dari 4 itu yang pada umumnya kita milih bagian pertama. Fatfar bidin, akan beruntunglah yang memilih tentang agamanya. Lah, maksudnya agama ini agama yang bagaimana? Apa indikatornya? Ya bisa kita lihat. Yang pertama tentang kejujuran, orangnya ini jujur, amanah, ya seperti itu. Bukan yang pintar dalil, yang hafal Quran, ya, tapi ya tentang perilaku dan etikanya. Kan sokotin itu agama, ageman, artinya ya apa yang dipakai untuk menjalani kehidupan sehari-hari, itulah agama. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini cukup menjadi tugas kami dan bisa bermanfaat kepada pemirsa yang menyaksikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.